Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, Cahaya Ramadan kali ini dengan tema upaya menghadapi krisis moral. Baik, munculnya gagasan revolusi mental di Indonesia tentunya dilandasi oleh cita-cita luhur bangsa ini menjadi bangsa yang hebat dan unggul dalam akhlak. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan ngobrol, sharing terkait upaya menghadapi krisis moral. Nah, karena kita seorang pemuda, maka kita juga harus memikirkan bagaimana upaya-upaya kita untuk menghadapi krisis moral bagi pemuda. Nah, tentunya peran generasi muda sebagai pionir gerakan revolusi mental sangat dibutuhkan. Karena generasi mudalah yang akan menentukan nasib bangsa ini di masa depan. Namun sayangnya, perilaku-perilaku negatif pemuda Indonesia yang masih tumbuh subur hingga kini, mulai dari tawuran antar pelajar, free sex, bahkan penyalahgunaan narkoba masih marak di lingkungan kita, terutama di lingkungan kita sebagai seorang pemuda. Maka teman-teman semuanya, tak hanya penting, revolusi mental harus menjadi tekad kita bersama. Sekali lagi, revolusi mental haruslah menjadi tekad kita bersama. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan membahas beberapa hal terkait apa sih pentingnya atau urgensi revolusi mental dalam upaya menghadapi krisis moral. Nah, sebagai rujukan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 1 yang artinya Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Halo teman-teman insan muda, jadi beberapa hal yang bisa kita ambil dari tafsiran ayat ini adalah berdasarkan Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah itu menjelaskan bahwasannya pada lafadz al-dhulumats pada ayat tadi merupakan bentuk jamak, sedangkan lafadz an-nur berbentuk tunggal. Hal ini itu mengisyaratkan bahwasannya kegelapan itu bermacam-macam dari berbagai sumber. Kemudian penyebutan lafadz al-dhulumats atau aneka gelap lebih dahulu dibandingkan lafadz an-nur atau terang. Bukan saja karena gelap lebih dahulu dibandingkan wujud terang, namun untuk mengisyaratkan kepada kita bahwasannya manusia hendaknya selalu menuju arah perubahan yang positif atau terang. Teman-teman, di sini penjelasan tentang Al-Quran sebagai penerang atau an-nur benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dan membangun mental manusia itu merupakan hubungan yang saling mengikat. Karena setiap orang, terutama pemuda, yang merupakan agent of change, harus mampu menjadi pelopor utama untuk memulai suatu perubahan yang besar. Namun teman-teman semuanya harus jujur diakui bahwasannya saat ini generasi muda kita sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Karakter bangsa yang agung telah luntur di gilas waktu. Bahkan pondasi yang dibangun dengan kokoh justru dihancurkan oleh anak bangsa sendiri. Dan baru-baru ini kita telah disuguhkan oleh rentetan kejadian yang membuktikan bahwa hancurnya mental dan moral pemuda Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan bahwasannya 60% dari populasi remaja di Indonesia terpapar tindakan kekerasan. Nah, oleh karena itu, merevolusi mental pemuda yang saat ini terbius akan kenikmatan hedonisme bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut menyebabkan pemuda masa kini itu lupa dari mana, di mana, dan untuk siapa sebenarnya mereka hidup. Hal ini dikarenakan tentang lalainya karena nikmat-nikmat yang telah dia miliki. Sehingga pemuda masa kini itu merasa egois terhadap dirinya sendiri. Jadi, udahlah aku bebas mau ngelakuin apa aja, aku bebas mau ngapain aja, toh juga kalau aku ngelakuin kesalahan, Allah Maha Pemaaf. Nah, karena statement Allah Maha Pemaaf itu yang menjadikan pemuda saat ini itu lupa tentang makna bahwasanya kita sebagai seorang pemuda, sebagai seorang manusia tetap sebagai hamba yang harus taat kepada aturan-aturan yang sudah ada. Nah, oleh karena itu, hadirin semuanya, perlu kita tahu bahwasanya penting kalau kita itu menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran yang telah diturunkan sebagai petunjuk dan pelengkap bagi kehidupan umat manusia.
Oleh karena itu, krisis moral yang menjangkit kalangan muda masa kini harus segera diberantas habis-habisan. Sehingga kita itu nggak akan menciptakan generasi muda yang handal aja, namun kita bisa menciptakan generasi muda yang handal, yang tangguh secara intelektual, namun juga bisa anggun secara moral. Sebagaimana solusi yang Allah berikan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 53, yang artinya siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, dalam tafsir Al-Maraghi juz 10, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bahwasannya faqad jarrat sunnatullahi ala yughayyira ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim minal ahwal allati istahaqqu bihatilkan ni'mah. Bahwasannya sunnah dan ketetapannya adalah Allah sekali-kali tidak akan mengubah baik sedikit maupun banyak nikmat yang telah dianugerahkan kepada suatu kaum, dan tidak akan mengubah kesengsaraan yang telah dialami suatu kaum hingga kaum itu sendiri mengubahnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam hal ini Allah memerintahkan kepada kita bahwasanya jika kita itu pengen dapat nikmat tambahan, jika kita pengen dapat hal-hal yang lebih, ya mau nggak mau kita harus berusaha menjadi lebih baik. Seperti itu yang telah dijelaskan dalam tafsir Al-Maraghi juz 10. Nah, para insan muda pendengar Cahaya Ramadan, kita telah dianugerahi fisik yang sempurna nih. Saat ini kita diberikan kecerdasan yang luar biasa. Apalagi kita yang diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di perkuliahan saat ini. Ini adalah sebuah privilege kita sebagai seorang pemuda yang bisa di titik saat ini. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk memanfaatkan dengan terus berkarya, berinovasi, dan berprestasi. Terlebih bagi generasi muda yang telah disuguhkan dengan beragam kemudahan. Oleh karena itu, mereka atau kita seorang pemuda harus terus dipicu semangatnya agar siap menatap masa depannya. Nah, karena ada juga sebuah pepatah mengatakan bahwasanya the young today is leader tomorrow. Pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Makanya kenapa kok yang sering diserukan untuk bersemangat itu seorang pemuda? Ya karena realitanya pemuda ini yang akan menjadi pengganti orang-orang keren, orang-orang hebat di masa saat ini. Karena ke depan kita yang akan melanjutkan estafet perjuangan bangsa dan negara ini. Nah, sebagai penutup mungkin aku bakal menyampaikan sedikit uraian singkat nih tentang apa yang tadi aku sampaikan. Bahwasanya yang pertama, Allah itu sudah memberikan perintah kepada kita semua, yaitu pemuda dan lain sebagainya, untuk senantiasa memperbaiki diri. Dan yang kedua, untuk mencapai Indonesia yang berjaya, pemuda harus berani mengambil peran untuk memajukan bangsa dan tentunya sesuai dengan model-model agama. Dan mungkin teman-teman jika ingin menjadi seorang pemuda yang handal, sekali lagi teman-teman jangan hanya memikirkan tentang bagaimana mengupgrade diri sendiri dalam hal duniawi, namun teman-teman juga mulai memperbaiki diri dalam hal keagamaan. Karena sejatinya hidup adalah sebuah perjalanan dan kita harus memikirkan bagaimana perjalanan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan satu kata yang ingin aku sampaikan buat teman-teman semuanya, sebuah quotes dari salah satu ustadku menyampaikan bahwasannya kita harus tetap semangat memperbaiki diri, harus semangat berbenah diri, karena sejatinya hidup itu masih koma, belum titik. Mungkin itu dari aku. Saya Muhammad Satrio Mufid Mafendi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman insan muda semuanya. Sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.